Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah di sini saya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini baru pulang belanja. Nah, ini juga bisa dijadikan referensi bagi pemula yang modalnya minim seperti saya. Saya ini belanjanya habis 1 juta tapi dapat banyak seperti ini, termasuk isi gas juga ya. Karena banyak juga di kolom komentar yang bertanya yang ingin memulai usaha buka warung kecil-kecilan di rumah, tapi mereka nggak percaya diri ya karena modalnya sangat minim. Tapi tenanglah ya. Menurut saya uang di bawah 2 juta atau 1 juta juga bisa memulai buka usaha warung kecil-kecilan di rumah ya. Apalagi kalau baksonya bisa bikin rak atau meja kayak gitu, jadi cuma beli bahannya aja. Nah, jadi siraknya itu nggak usah beli karena baksonya bisa bikinin ya. Dan saya juga mau jawab lagi pertanyaan teman-teman di video sebelumnya. Pertanyaannya kayak gini ya. Punten teh mau tanya, gak ada yang nitip jualannya di warung teteh kalau buat bayar-bayar gas atau apalah gitu ya. Nah, gini loh teman-teman, sebenarnya saya udah beberapa kali jawab di video-video sebelumnya tentang rak warung yang saya gunakan itu ya. Tapi dengan senang hati saya jawab lagi di video kali ini. Rak warung saya itu sebenarnya bukan rak anola ya, bukan rak mahal, itu hanya rak dari papan kayu, cuma ditempel freeze rail yang warna merah itu ya. Nah, jadi hasilnya kelihatan seperti rak gondola, padahal itu keseluruhannya kayu, cuman yang besinya itu cuman penyangganya aja ya. Nah, juga kalau yang nitip di warung saya itu ada ya, tapi nggak banyak, dan saya nggak nerima banyak-banyak yang nitip, apalagi kalau orang asing ya. Saya cuma nitip beberapa sih abang-abang gitu ya yang nitip kerupuk 2000-an kayak gitu, ada 3 orang. Dan juga abang-abang roti ya, sekarang cuman tinggal 1 orang aja. Tapi misalkan ada tetangga kalau mau yang nitip cemilan atau apalah itu bisa ya, saya nggak bakalan nolak. Tapi kalau untuk orang asing yang jarang sekali kesininya, jarang sekali datang ke warungnya, itu saya nggak terima, karena kalau kebanyakan saya juga bingung ya, apalagi kalau barangnya sehari-hari itu nggak begitu laris di warung. Tapi kalau untuk kerupuk sama roti itu sehari-hari laris di warung ya, jadi saya terima aja. Tapi itu juga dibatasi ya, jadi saya cuma nerima 3 orang aja yang nitip untuk kerupuk ya, dan abang roti itu cuma 1 aja. Jadi ada 4 yang nitip. Karena saya sendiri bikin cemilan di warung seperti keripik basreng, gabin gitu ya, saya juga bikin sendiri. Misal kalau selalu tersedia bahan, pasti saya rutin 2 hari sekali bikin. Dan untuk keripik basrengnya juga rutin ya, 2 hari sekali atau 3 kali sehari saya bikin. Jadi saya nggak nerima banyak-banyak yang nitip ya. Kadang banyak juga yang nitip mainan gitu ya. Untuk sekarang satupun mainan saya tolak karena kadang keuntungannya sedikit banget ya. Kadang kalau ada yang beli itu uangnya yang robek, sedangkan nanti kalau mereka mau ngambil hasil jualannya itu gak mau ya, maunya uang yang mulus, jadi saya tolak aja. Tapi emang sebenarnya sih kalau ada yang mau nitip jualan di warung itu kita sama-sama diuntungkan ya, kalau barangnya cepat larisnya. Jadi di warungnya juga nggak bakalan lama-lama di warung ya, cepat laris, yang nitip dapat keuntungan, yang punya warung juga dapat keuntungan, karena kita jualan dari barang tersebut itu tanpa modal ya, cuma dititipin aja. Tapi kalau itu sih kalau barangnya sehari-harinya laris aja. Tapi kalau barangnya nggak laris itu sih jangan ya, pikir-pikir aja dulu ya, cuma bikin sempit warung aja.
Nah, jadi gitulah teman-teman, bagi saya itu yang nitip siapapun itu boleh ya, kalau mau nitip dagangan di warung, misalkan kalau mau nitip cemilan, siapapun boleh. Tapi sekiranya barang tersebut akan laris sehari-harinya di warung ya, karena kalau nggak laris atau kadaluarsa di warung yang saya kelola itu kan sayang ya, mereka rugi, barangnya terbuang, terus yang punya warung juga nggak bakalan bisa tanggung jawab ya, seperti roti atau apa kayak gitu. Misalkan yang nitip roti juga, 1 minggu sekali datangnya ya, misalkan 1 minggu itu ada roti yang berjamur, yaitu tanggung jawabnya yang nitip ya, bukan yang dititipin atau yang punya warung. Jadi misalkan mau nitip yang kayak gitu tuh jangka waktunya nggak lama ya, paling lama 1 mingguan itu termasuk roti ya. Tapi misalkan kalau kue basah gitu 2 hari lah, 2 hari juga udah nggak bisa dikonsumsi ya. Tapi kalau untuk makanan kering seperti keripik kayak gitu, itu bisa tahan sampai 1 bulan walaupun tanpa pengawet. Nah gitu ya teman-teman, soal rak udah saya jawab, dan juga soal titip menitip barang dagangan di warung atau cemilan di warung, itu juga begitu ya. Prinsip saya begitu, siapapun boleh, yang penting barang yang sekiranya bakalan laris di warung aja ya. Bukannya saya menghitung untung ruginya sih, tapi sayang kan mereka kalau barangnya kadaluarsa di warung saya. Oh ya teman-teman, ini kopi kapal api di daerah saya itu naik lagi ya. Sekarang dari satu gantungnya itu Rp16.000. Jadi udah nggak bisa 5.003 ya sekarang. Tapi untuk merek yang lain masih bisa lah. Tapi kalau dari kapal api dan ABC susu itu udah nggak bisa ya, udah mahal. Dari sananya udah mahal. Nah, inilah belanjaan saya dengan total uang yang saya belanjakan Rp1.000.000 termasuk beli gas. Tapi kali ini tanpa beli beras ya. Nah, ini keseluruhannya seperti ini.